Baik, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita masih belajar teori ya di penyuntingan, penyajian dan isi. Jadi minggu lalu Anda sudah belajar mengenai seluk-beluk penyuntingan grafika, ada apa saja di penyuntingan grafika. Nah, kali ini kita akan masuk ke dalam bukunya ya. Kita akan melihat penyajiannya, kita akan melihat isinya seperti apa. Oke, saya izin untuk membagikan layar terlebih dahulu. Baik, teman-teman, hari ini kita akan fokus ya belajar di penyuntingan, penyajian dan isi. Kenapa harus penyuntingan, penyajian dan isi gitu ya? Karena memang dua jenis penyuntingan ini saling berkaitan ya, teman-teman. Jadi kemarin kita sudah belajar mengenai penyuntingan grafika, kita melihat wujud fisik ya, bukunya dulu dari covernya, hurufnya, dan hal-hal fisik lainnya, gambar, garis, tabel. Nah, sekarang kita ke isi ya, isinya kita kaitkan dengan penyuntingan, penyajian, dan juga isi. Baik, kita ulas kembali ya teman-teman bahwa penyuntingan yang menjadi fokus perkuliahan kita ini terdiri atas 4 jenis ya. Yang pertama adalah kebahasaan, substansi atau isi, kemudian grafika dan penyajian. Nah, sedangkan aspek-aspek penyuntingan yang perlu kita perhatikan dari keempat jenis penyuntingan ini ada 8 ya. Yang pertama adalah aspek keterbacaan. Ini kaitannya dengan prinsip-prinsip grafika ya. Ini kaitannya dengan penggunaan huruf ya, tipografi. Kemudian aspek yang kedua adalah ketaat-asasan. Ini kaitannya dengan gaya selingkum yang biasanya sudah disepakati oleh penerbit. Lalu yang ketiga, ini kaitannya dengan kebahasaan. Ya, ini naskah yang disunting ini harus sesuai dengan konteks dan juga kaidah kebahasaan. Kemudian yang keempat, ini kejelasan gaya bahasa. Ini kaitannya dengan pembaca sasaran, ya. Pembaca sasaran dan juga maksud dari penulis itu seperti apa, disesuaikan nanti gaya bahasanya. Kemudian yang kelima, kaitannya dengan ketelitian data dan fakta. Ini dengan isi ya, disunting sesuai dengan data dan fakta sebenarnya. Kemudian kelegalan, nah ini aturan perlindungan hak cipta kaitannya dengan penerbitan buku. Kemudian aspek yang ketujuh adalah kepatutan, ini bahwa naskah itu disunting sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku. Lalu yang kedelapan, ini materi visual ya, penggunaan materi gambar disunting sesuai dengan prinsip penyajian grafikanya atau visualnya. Oke. Ini juga sudah pernah kita bahas sebelumnya. Ada 3 konstituen dalam penyuntingan buku. Ya, penyunting itu perannya itu berada di tengah-tengah ya. Jadi ini strategis berada mengkomunikasikan ya dari 3 sudut pandang dari penerbit, penulis dan pembaca. Bagaimana seorang penyunting itu bisa memfasilitasi penerbit sehingga bisa memberikan tulisan yang bagus bagi pembaca dan sesuai dengan keinginan penulis. Nah, ini posisinya editor berada di tengah-tengah. Nah, penyuntingan sendiri ini merupakan proses ya menyelaraskan atau menata tulisan agar ini layak terbit atau layak cetak. Nah, dengan cara langkah yang ditempuh itu adalah dengan membaca dulu yang pertama secara teliti, kemudian mengoreksi, ya, menandai kesalahan, ya, kemudian memperbaiki naskah dan juga menentukan kelayakan naskah, baik dari segi organisasi, kebenaran, kelayakan isi, ya, ketatasasan, struktur, sistematika penyajian, kelayakan grafika, dan konteks kebangsaan. Jadi kalau misalnya kita berperan sebagai seorang penyunting ya, itu tidak hanya sekadar dikoreksi tulisannya saja atau kebahasaan saja, tapi dari banyak
ya, isi, grafika, penyajian, ya, dan juga bahasa. Kemudian kita akan fokus ya ini masuk ke dalam penyuntingan isi dan juga penyuntingan penyajian. Kita kaitkan dengan pengertian penyuntingan tadi, ya. Jadi penyuntingan isi ini adalah proses mengelola dan memperbaiki. Ya, apa yang diperbaiki dan dikelola? Substansi atau materi tulisan untuk memastikan bahwa pesan, ya, kemudian fakta, data, dan juga argumen yang disampaikan oleh penulis itu dipastikan akurat, relevan, logis, dan terstruktur dengan baik. Nah, gitu ya. Nah, dalam konteks ini, penyuntingan isi itu mencakup pengecekan apa saja. Yang pertama ada keakuratan informasi. Pastikan informasi yang disampaikan itu akurat, kekinian ya. Kemudian konsistensi ide, gagasannya. Lalu keselarasan antara bagian-bagian tulisan, nyambung gitu ya. Sehingga dapat mendukung penyajian yang layak terbit atau cetak. Nah, dalam proses ini kita boleh ya menghilangkan bagian yang tidak perlu atau menambah informasi yang penting serta menyesuaikan gaya penulisan agar lebih jelas dan sesuai dengan tujuan naskah. Itu menyesuaikan itu berarti disesuaikan dengan sasaran pembaca ya teman-teman. Dan kita tidak boleh terlalu banyak mengubah gaya penulis. Kemudian kaitannya dengan penyajian ya. Penyuntingan penyajian ini adalah menyelaraskan konstruksi dan pola pikir. Jadi kalau tadi Anda masih ingat ya di dalam penyuntingan isi ya. Penyuntingan isi itu kan ada satu hal yaitu kita menyelaraskan konstruksi juga. Nah, sebetulnya menyelaraskan konstruksi dan pola pikir ini kaitannya dengan ini ya, pola pikir. Untuk menjaga keutuhan pola pikir, nah itu yang diwujudkan melalui ini struktur teks. Nah, agar alur ide dan informasi yang disampaikan itu bisa ditangkap secara logis, koheren, dan mudah dipahami oleh pembaca. Jadi memang arah ya dari penyuntingan penyajian dan penyuntingan isi ini adalah membentuk satu teks yang logis dan koheren. Teks yang logis dan koheren itu dibentuk dari proses eh, penyelarasan alur ide dan informasi serta konstruksi dan pola pikir. Jadi pasti diawali dulu dengan konstruksinya, ya. Dipastikan bahwa konstruksinya itu logis. Setelah konstruksinya logis, dari konstruksi tersebut diaplikasikan ke dalam bahasa yang mudah dipahami, gitu. Jadi memang dua jenis penyuntingan ini saling berkait dan beririsan, gitu. Nah, dalam konteks buku, ya, kalau misalnya Anda menyunting buku, penyuntingan penyajian ini melibatkan perencanaan dan pengaturan struktur buku. Nah, struktur buku itu kita bisa melihat dari ini ya, daftar isinya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya Anda cek daftar isi, itu kan isinya adalah poin-poin penting ya, subjudul-subjudul yang ada di dalam buku. Nah, subjudul-subjudul tersebut itu harus dilogiskan dulu ya oleh penyunting. Apakah penyajiannya itu sudah terstruktur ya, apakah sudah logis ya sehingga nanti pembaca itu mudah memahami itu. Ini ya, pembagian bab, penataan isi gitu ya. Intinya adalah untuk menciptakan naskah yang terorganisir dan memberikan pengalaman membaca yang sistematis dan terstruktur. Jadi kalau misalnya Anda membaca sebuah buku, kemudian melihat bahwa oh ya, penalarannya bagus, kelogisannya itu diterima oleh akal pikiran itu berarti penyuntingan penyajiannya sudah bagus gitu ya. Nah, fokus utamanya ini ya, ini untuk Anda biar bisa membedakan keduanya. Kalau penyuntingan isi, ini fokusnya adalah pada substansi ya atau materi tulisan. Nah, ini mencakup eh, bahwa informasi, argumen, dan ide yang disampaikan itu akurat, logis, dan relevan. Nih ya, sesuai dengan
kelogisan pembaca sasaran gitu. Jadi kalau penyunting isi ini akan memperbaikinya adalah ketidakkonsistenan dalam argumen, bisa menambah atau mengurangi informasi yang diperlukan, serta memastikan bahwa pesan yang ingin disampaikan itu jelas dan padat. Ini kaitannya ya. Jadi informasi, argumen, dan juga ide itu adalah fokus dari penyuntingan isi. Jadi utamanya adalah pada substansinya, ya, materi tulisannya, isi tulisannya. Nah, sedangkan penyuntingan penyajian ini menitik beratkan pada ini ya, konstruksi dan juga pola pikir. Nah, wujudnya kalau misalnya dalam teks sederhana itu adalah struktur teks. Tapi kalau misalnya di dalam buku, nah kalau ini dalam konteks buku, itu melibatkan ini perencanaan dan strukturalisasi buku yang berisi dari ini ya, pembagian bab, urutan informasi, dan juga keseimbangan antar bab. Jadi harus dipastikan bahwa pendahuluan itu ya tidak boleh melebihi isi. Ya, simpulan juga tidak boleh melebihi isi itu. Nah, relasinya atau hubungannya ini apa ya untuk menyambungkan Anda ya teman-teman untuk melogiskan bahwa penyuntingan isi ya ini akan mempengaruhi ya bagaimana suatu teks itu disusun. Ya, jadi mempengaruhi suatu teks disusun. Tapi kalau misalnya penyuntingan penyajian ini memastikan bahwa konstruksi ide dan pola pikir dalam teks itu sesuai dan logis. Nah, jadi kalau penyuntingan penyajian itu membantu untuk menyusun informasi, nah ini ya, menata alur, kemudian menjaga kohesi antar bagian-bagian teks itu. Kalau misalnya konteksnya dalam penyuntingan buku, maka perencanaan penyajian ini melibatkan pengaturan seluruh struktur ya, Mas dan Mbak, mulai dari pengaturan bab, judul, hingga transisi antar bagian. Jadi ya tadi ya kita fokusnya kalau dalam penyuntingan buku itu lihatnya adalah pada daftar isi. Kemudian tujuan dari penyuntingan isi ini adalah untuk memastikan kekuatan dan keakuratan materi. Nah, kalau penyuntingan penyajian itu memastikan ya bahwa ide yang sudah diperbaiki dalam penyuntingan isi, jadi ini ya, yang sudah ada di dalam penyuntingan isi ini tersampaikan dengan pola pikir yang terstruktur dan juga koheren. Jadi memang saling beririsan ya intinya antara kedua jenis penyuntingan ini. Jadi memang harus bersama-sama untuk menciptakan teks yang tidak hanya kuat dalam substansi, jadi juga mudah dipahami dan diikuti oleh pembaca. Gitu. Jadi kalau misalnya isinya sudah benar, tapi penyajiannya tidak sesuai, juga sulit ya. Kalau misalnya penyajiannya sudah sesuai, tapi ternyata isinya tidak mencerminkan tujuan penulis atau keakuratan materi itu juga sulit. Gitu. Jadi memang keduanya itu harus dilakukan secara beririsan atau bersama-sama. Nah, ini kaitannya begini ya teman-teman ya. Topik topiknya ini kan kaitannya dengan penyuntingan isi, ya. Topik agar menjadi suatu teks yang utuh, maka dibuatkan yang namanya kalimat penjelas. Nah, untuk menjadi satu teks yang utuh. Nah, ini sudah ada topik, sudah ada penjelas. Nah, kita harus menyajikan teks ini menjadi satu teks ya yang efisien, runtut, dan juga mudah dipahami. Jadi bagian yang pertama, nah ini adalah bagiannya penyuntingan isi. Nah, bagian yang kedua ini adalah bagiannya penyuntingan penyajian. Jadi memang keduanya harus dilakukan secara bersama-sama. Nah, sekarang kita akan lihat ya beberapa jenis penyajian agar Anda juga bisa memahami nih penalaran ini yang secara umum ya, yang biasanya dipakai oleh para penerbit-penerbit dan juga para penulis yang sudah ada di media massa gitu. Nah, jadi ini misalnya yang pertama adalah sajian gagasan koran. Pada umumnya itu yang pertama adalah judul dulu yang di dalamnya berisi intisari berita yang kemudian membentuk pola pola pokok ya. Kemudian deadline, ada tempat waktu berita,
Kemudian ada lead, nah ini laporan singkat yang memenuhi 5W1H dan juga bodinya, keterangan rinci. Nah, body ini adalah bagian yang paling banyak. Nah, di dalam penyajian koran, ini kan penyajian teksnya ya, teman-teman ya. Ini penyajian teksnya. Nah, sedangkan di dalam penyajian, pola penyajiannya, kalau di koran itu coba Anda perhatikan. Pasti di bagian depan itu adalah berita-berita yang muatannya itu adalah berita nasional. Yang lagi in sekarang apa sih gitu. Eh, Kemudian nanti setelah berita nasional, nanti akan diikuti ya pada bagian berikutnya, tengahnya itu adalah eh, berita-berita daerah. Misalnya kalau Suara Merdeka ya berita daerahnya bisa sekitar Jawa Tengah begitu. Kemudian nanti kaitannya lagi dengan paling belakang itu biasanya tema-tema lokal atau tema tematik. Jadi misalnya tentang cerita profil seorang juara gitu ya, atau misalnya wawancara eksklusif terhadap perajin yang ada di Semarang. Nah, misalnya begitu. Kalau dikaitkan dengan buku, ya penyajiannya itu pada umumnya ya biasanya diawali dengan bagian pendahuluan atau pengantar, kemudian isi pokok, ya, kemudian bahasan, lalu penutup. Nah, isi pokok dan bahasan ini masuk ke dalam bagian isi. Kalau kaitannya dengan karya ilmiah, sajiannya biasa diawali dengan pendahuluan, kemudian kajian teori, metode, pembahasan, dan juga penutup. Nah, ini Anda juga harus memahami bagian-bagian ini ya, teman-teman, bahwa pendahuluan itu pasti bagiannya lebih sedikit, ya, dibandingkan pembahasan. Jadi antara pendahuluan, kajian, metode itu ibaratnya kepala. Nah, pembahasan itu ibaratnya tubuh, ya, penutup itu ibaratnya kaki. Jadi bagian yang harus paling besar itu adalah pembahasannya. Nah, ini ya, unsur-unsur dalam penyuntingan penyajian. Yang pertama itu adalah kelengkapan. Kelengkapan ini memenuhi ada tidaknya bab, ya. Kemudian yang berikutnya adalah sistematika urutan. Ya, disajikan secara sistematis dengan urutan yang jelas. Yang pasti adalah menggambarkan proses berpikir yang logis. Nah, di dalam aspek ini ya, di dalam penyuntingan penyajian kita ada aspek yang pertama adalah teknik penyajian. Kita harus memperhatikan teknik penyajian seperti apa. Kemudian kita juga harus memperhatikan penyajian materinya, lalu kelengkapan penyajian. Nah, untuk teknik penyajian kita bisa melihat pola yang seperti yang tadi kita diskusikan di awal ya. Kita mau menyajikan apa? Koran, ya, buku, ataupun karya ilmiah gitu. Kalau penyajian materi ini kaitannya biasanya begini. Materi-materi yang disajikan itu biasanya kita harus memiliki pola tertentu. Apakah kita mulai dengan pola penalaran induktif, ya, dimulai dari hal-hal yang umum dulu, misalnya definisi dulu, kemudian dijelaskan apa, lalu contoh-contohnya bagaimana, atau kita mau menggunakan penyajian yang sistemnya induktif, dari yang khusus kemudian yang ke umum. Jadi misalnya kita memulai dari contoh dulu nih, teks, dan contoh teks, kemudian dijelaskan ini teks apa sih, definisinya apa, kemudian setelah itu dijelaskan eh, mengenai strukturnya, ciri kebahasaannya, nah gitu ya. Ini kemudian kelengkapan penyajian, ya, kaitannya dengan bab-bab yang ada di dalam buku. Kalau misalnya di dalam naskah, berarti kaitannya kalau kelengkapan penyajian ini ya strukturnya disajikan secara lengkap itu dan runtut. Nah, ini kalau jenis-jenis penyajian, yang pertama adalah hierarkial, ya ini artinya secara runtut, ya tidak boleh dibolak-balik. Jadi berdasarkan pemikiran logis. Ini kaitannya biasanya kalau hierarkial ini dengan teks prosedural ya. Jadi langkah-langkahnya itu harus dilakukan secara runtut dan tidak boleh dibolak-balik.
Nah, ini prosedural, ini merupakan bagian dari hierarkial, ya. Isinya sama ya, langkah-langkah. Kemudian klaster, ini kalau klaster itu biasanya penyajian berdasarkan kelas-kelas tertentu. Jadi misalnya eh, buku bahasa Indonesia khusus kelas 7, buku bahasa Indonesia khusus kelas 8 gitu. Atau buku khusus antologi, ya, buku khusus apa lagi ya, misalnya tema-tema yang lain. Jadi ini berdasarkan tema. Tuh. Kemudian kalau penyajian berikutnya ini adalah spasial. Ya, ini kalau spasial itu kaitannya dengan ruang, ya. Jadi biasanya buku arsitek. Atau kita menggunakan campuran. Ya, kita menggunakan hierarkial juga ada, klasternya juga ada, spasialnya juga ada. Nah, ini juga boleh. Nah, ini ditentukannya berdasarkan diskusi ya dengan penulisnya. Atau Anda juga bisa melihat, ya, menyimpulkan ketika Anda membaca, oh ini kira-kira jenis penyajiannya apa. Gitu. Nah, sekarang kita ke langkah-langkah kalau untuk penyuntingan penyajian. Yang pertama ya pasti ya membaca naskah secara global. Nah, ini pembacaan untuk memahami seluruh alur naskah, ya, dan juga melihat apakah struktur teksnya itu mendukung penyajian ide secara logis, ya. Ini kalau misalnya kita membaca teks, tapi kalau misalnya kita membaca buku berarti melihat apakah daftar isinya itu sudah mendukung penyajian ide secara logis. Kemudian berikutnya ini ya, memeriksa struktur dan juga alur teks. Nah, ini pastikan bahwa susunan paragraf, bab, atau bagian penting dalam naskah itu sudah tersusun dengan baik. Nah, apabila ada ketidakseimbangan di dalam struktur, itu bisa diatur ulang. Jadi tadi ya, misalnya pastikan bahwa pembahasan itu lebih banyak daripada pendahuluan. Ternyata ini pendahuluannya terlalu banyak. Nah, berarti nanti bisa diatur ulang. Kemudian mengevaluasi konstruksi pola pikir. Nah, ini cek ya apakah alur berpikirnya itu sudah runtut atau belum. Nah, alur berpikir ini tadi ya kita bisa menggunakan alur berpikir deduktif atau induktif. Nah, itu harus disesuaikan polanya. Kemudian memastikan bahwa transisi antar bagian ini sesuai atau lancar. Jadi ini untuk menjaga ini ya, menjaga kelogisan tadi. Jadi misalnya tidak tiba-tiba begitu ya teman-teman ya. Bahwa oh ini tadi pengantarnya seperti ini. Berarti paragraf selanjutnya harus nyambung. Nah, ini kaitannya dengan koherensi. Lalu merencanakan struktur secara keseluruhan. Nah, ini kalau misalnya untuk buku ya berarti pembagian bab subbab, kelogisannya. Kalau misalnya untuk teks wacana ya berarti pastikan bahwa Anda tahu struktur pembentuknya apa, konstruksinya apa, pastikan semuanya sudah hadir di dalam teks tersebut. Kemudian berikutnya untuk langkah penyuntingan isi, ya, ini memeriksa keakuratan data dan fakta. Tadi cerita yang pertama dicek dulu ya mengenai kelogisannya atau penyajiannya. Ya, setelah penyajiannya itu sudah tepat, baru kita lihat di dalamnya bahwa naskah-naskah atau informasi yang dimuat itu akurat. Nah, kemudian memiliki kekuatan argumen. Ya, argumennya pastikan sudah kuat, kemudian relevan, dan juga mendukung tujuan naskah. Lalu menjaga koherensi ide. Nah, ini tadi ya, langkahnya ini harus nyambung antara paragraf satu dengan paragraf berikutnya, antara bab satu dengan bab berikutnya. Itu harus nyambung dan juga konsisten. Nah, kemudian mengevaluasi kedalaman konten. Nah, lihat apakah naskahnya sudah memiliki kedalaman analisis yang memadai, gitu. Jika misalnya ada yang kurang, data dan faktanya bisa ditambahi. Tuh. Kemudian memastikan kesesuaian dengan tujuan naskah. Nah, ini penting ya, teman-teman ya.
Siapa sasarannya, apa tujuannya, itu harus disesuaikan dengan eh, teks utuh gitu. Nah, di dalam penyuntingan isi kita juga ada aspek-aspek penting yang harus Anda pahami. Nah, yang pertama adalah Anda harus paham dulu tujuan penulisan. Nah, ini pastikan bahwa isinya itu selaras dengan tujuannya. Nah, seluruh elemen isi juga harus mendukung tujuan tersebut. Ini seperti langkah menulis ya, teman-teman ya. Apa tujuannya? Ya, apakah untuk mengedukasi atau menghibur atau meyakinkan pembaca? Nah, ini Anda harus pastikan dulu. Kemudian, dari tujuan tersebut, Anda harus juga memahami mengenai makna tekstual. Apakah di dalamnya sudah menyampaikan makna yang jelas? Ya, apakah kemudian mudah dipahami gitu ya? Apakah ada relevansi dengan gagasan utamanya itu? Apakah kemudian tidak menimbulkan eh, kepusingan atau ambiguitas? Ya, kalau misalnya naskahnya tidak logis itu kan biasanya menimbulkan ambiguitas. Nah, ini bisa dicek. Kemudian tujuan komunikasinya. Nah, apakah naskah itu menjangkau audiens yang dituju? Jadi memang isinya harus disesuaikan dengan audiens. Ya, kemudian pastikan gaya bahasa, istilah yang digunakan, cara penyampaian pesan itu sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi pembaca. Lalu yang penting berikutnya adalah ini ya, kebenaran data dan fakta. Pastikan semua data dan fakta itu akurat dan kredibel itu. Kemudian berikutnya ini ya, kalimat paragraf itu efektif dan juga logis. Kalimat harus jelas, tidak bertele-tele. Nah, ini sebetulnya nanti lebih spesifik ke penyuntingan bahasa. Ya, tapi penyuntingan bahasa ini juga menentukan juga kan nanti bahasa yang disampaikan ini bisa menentukan keefektifan isi atau kemudahan untuk memahami isi. Baik, teman-teman, dari situ tadi silakan nanti Anda mengerjakan tugas ini ya. Jadi biasa Anda silakan mencari satu buku ya, genrenya yang Anda sukai apa, bebas. Kalau bisa sih setiap tugas Anda menganalisis buku yang berbeda-beda ya. Kemarin sudah buku A, sudah buku B, nah ini mungkin nanti bisa ganti buku yang lain. Kemudian analisis ya, teknik penyajiannya seperti apa. Anda bisa cek dari daftar isinya. Nanti untuk buktinya, kelogisan urutan ini ya, daftar isi. Kemudian berdasarkan jenis penyajiannya tersebut gitu ya, cek apakah sistematika penyampaiannya sudah konsisten. Nah, nanti tunjukkan buktinya dari bab-babnya gitu ya. Lalu dari penyajian yang ada, kemudian analisis ya, apakah isi bukunya itu memuat hal-hal logis dan mudah dipahami. Nah, ini juga nanti Anda sertakan buktinya. Baik, begitu teman-teman. Jika nanti ada pertanyaan, boleh ditanyakan langsung kepada Bu Naina. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.